Salam dari Panglima Komando Strategis Perhimpunan Sanggrilawan Nusantara, sekaligus dari inisiator kelompok baru yang kami sebut dengan Kabinet Edelweiss Mandalawangi. Semestinya saya berbicara di sebuah tempat yang disebut dengan hutan rimba, yang disebut dengan pulau-pulau terluar, yang disebut dengan apapun tempat yang terkait dengan alam terbuka, yang terkait dengan air yang mengalir, yang terkait dengan rama-rama, yang terkait dengan kunang-kunang, yang terkait dengan semua yang berbau alam semesta, yang terkait dengan batu-batu, di mana di batu-batu itu tumbuh akar-akar pohon, tumbuh lumut-lumut, tumbuh dan merayap berbagai macam benda, berbagai macam hewan-hewan kecil. Tetapi sekarang saya harus menyampaikan salam dari hutan beton Batavia. Hutan beton, di mana orang tidak bisa lagi bernafas. Kenapa? Karena kota ini sudah berubah menjadi kota beton, dibeton, dan dibeton, sehingga orang kesulitan bernafas. Di mana saya harus membaca? Di mana saya harus menempatkan ikan-ikan saya? Ini semua buku di mana saya harus letakkan segala macam hal. Sempit. Jangan Anda lihat itu ke langit. Jangan itu aja yang Anda pasang bahwa langit Jakarta bersih. Itu omong kosong. Itu bersih bukan karena langit Jakarta, itu karena langit itu bersih. Dan bersihnya bukan karena Jakarta Anda kelola dengan baik, tetapi karena memang di seluruh dunia sekarang lagi bersih. Jangan Anda coba tipu-tipu penglihatan kamu. Sekarang kita harus berbicara lebih real tentang apa yang kita mau bangun, apa yang mau kita kerjakan masa depan. Ketika Anda melakukan betonisasi, ketika Anda melakukan semenisasi, ketika Anda melakukan segala sesuatu dan menghabiskan uang rakyat untuk itu, maka yang terjadi Anda membunuh masa depan. Anda cuma membangun satu tempat-tempat peribadatan baru yang disebut dengan itu segala macam infrastruktur itu, di mana orang-orang tidak ada di sana, gak ada nafas di sana. Kenapa saya berbicara begini? Karena saya melakukan riset yang dalam, karena saya berjalan kaki dan antara tembok-tembok itu. Saya berjalan kaki, saya lihat bagaimana kendaraan-kendaraan menjadi makin sempit jalannya, bagaimana orang-orang gak ada di tempat-tempat itu. Mestinya di tempat-tempat itu ada kehidupan. Dan kehidupan itu dimulai dari adanya rumput-rumput, adanya semut, adanya air. Bukan membangun satu tempat yang seperti ini. Dan Anda harus tahu bahwa di masa depan, dan itu mungkin sebentar lagi, bahwa kota ini pun akan ditinggalkan oleh orang-orang. Untuk apa semua itu Anda bangun? Kenapa kota ini akan ditinggalkan orang-orang? Karena tidak ada lagi tempat buat mereka yang memang tidak punya skill. Tidak ada lagi tempat buat mereka yang tidak lulus dari pendidikan. Tidak ada lagi tempat. Karena Jakarta sudah berubah menjadi area persaingan dari virtualitas. Sesuatu yang bersifat virtual. Ketika dunia virtual yang akan ada di dalam masa depan Jakarta, Anda justru bangun yang non-virtual, maka Anda
sudah melakukan kesia-siaan yang sangat-sangat dalam. Sangat dalam. Saya tidak bicara seperti itu. Dan saya ingatkan pada semua, saya tidak menunjuk satu orang. Karena saya tahu bahwa anggaran yang digunakan untuk membuat beton-beton Jakarta ini bukan hanya muncul dari satu orang. Bukan keputusan satu orang, tapi banyak orang. Jadi, saya nggak ingin bicara hal-hal lain hari ini. Saya ingin lebih serius. Kalau saya bercanda, saya nggak mungkin seperti ini. Saya pasti serius. Dan Anda harus ingat bahwa kabinet Edelweiss Mandalawangi, Anda harus tahu itu akan muncul. Dan siapapun yang tidak hormat sama bumi, tidak hormat sama alam, tidak hormat pada air, tidak hormat sama segala sesuatu yang disebut dengan kehidupan, maka Anda harus paham, Edelweiss itu tempat yang seperti apa ketika Edelweiss tumbuh, dan itu digunakan oleh siapa? Hewan apa yang menjadikan area tempat tumbuhnya Edelweiss itu sebagai area untuk mengubah dirinya, mengubah wujudnya ke sesuatu yang lebih tinggi. Anda harus pahami dengan sangat baik itu, karena itu ada dalam semua jenis kitab-kitab dari zaman purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.